Nah, akan kami jelaskan bagian-bagian dari apa paru-paru dan alveolus. Ya, kami dari kelompok 3 kelas 1 akan mempresentasikan paru-paru terlebih dahulu. Di sini udah terlihat jelas ada gambarnya dan mula-mula saya kenalkan dulu biar kamu sudah kenal. Ini saya Zara Putri Salsamila. Saya Gloria. Saya Maya Jati. Itu bukan yang dia. Saya Salma Tito. Saya Mike Haris. Saya Kristian Desyana Putra. Dengan itu, izinkan kami mempresentasikan mulai dari ini. Kami akan menjelaskan definisi dari paru-paru. Silahkan. Jadi yang bisa kita lihat, paru-paru itu terkenal dengan alat pernapasan yang utama. Paru-paru terdiri dari 2 bagian, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan yang disebut dengan pulmonus dexter dan paru-paru kiri yang disebut dengan pulmonus dexter. Paru-paru juga punya lapisan berupa kayak tumpukan yang disebut dengan lobus kanan, itu ada 3 bagian, dan lobus kiri ada 2 bagian. Paru-paru sekarang fungsi dari paru-paru Paru-paru berfungsi untuk Ya, saya salah. dalam paru-paru terdapat dua lapisan yang dinamakan pleura. Pleura berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan saat mengipis. Di dalam paru-paru terdapat alveolus berfungsi untuk pertukaran gas oksigen, di mana di dalam alveolus itu terdapat rongga-rongga yang menjadi tempat pertukarannya oksigen antara karbon dioksida dan oksigen. Sekarang lanjutkan ke tadi bagian-bagian organ paru-paru sudah dijelasin, cuman memang ada beberapa di bagian dalamnya itu belum dijelasin. Salah satunya alveolus. Nah, di bagian dalam ini kita bagian tadi yang dijelasin. Sekarang apa yang terjadi jika organ tersebut rusak? Bisa dijelaskan? Jadi biasanya jika paru-paru rusak akan terjadi kesulitan bernapas dan penyakit tertentu. Biasanya penyakit tertentu itu biasanya disebut TBC, pneumonia, dan kanker paru-paru yang bisa, asma juga bisa. Sekarang bisa jelaskan penyakitnya apa aja, dimulai dari yang penyakit paru-parunya. Oke. Ya, yang pertama itu penyakit paru-paru yang pertama itu adalah TBC yang disebut itu tuberkulosis yang terjadi karena infeksi penyakit mikrobakteria tuberkulosis. Nah, penyakit itu menginfeksi yang ada di paru-paru ini. Nah, itu memicu sistem imun kita untuk datang ke sini, misalnya di sini. Nah, sistem imun kita itu bakal kesulit juga di sini. Nah, kalau misalkan sistem imunnya lemah, dianya itu bisa ke organ lain. Misalnya itu ke lambung sih, ke hati, misalnya seperti itu. Atau ke organ-organ tubuh lainnya. Lalu cara mencegahnya, yang pertama itu adalah vaksin ya, atau disuntik ya. Kan ada kan? Kalian udah semua kan? Masih dipertanyakan. Udah semua kan? Udah pada vaksin kan? Yang kedua yaitu memperkuat kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh yang dimaksud adalah imun tubuh ya. Lalu yang kedua adalah asma. Asma ini adalah penyakit bawaan ya, bawaan dari lahir ataupun dari faktor lingkungan. Lalu faktor lainnya adalah misalnya kita itu menghirup bulu tanah, bulu hewan, misalnya itu bulu kucing. Misalnya kan kalian itu kalau ngepet-pet kucing itu kan biasanya
Nah, ya pepet lah biasanya ya. Nah itu kalian itu lulus tiba-tiba banyak menghirup atau ada di tangan terus kalian begini gitu. Lalu yang kedua itu karena kalian itu menghirup yang kayak alergen, bukan energen. Alergen ini memicu alergi ya. Nah itu membuat sistem pernapasan kita itu menciut atau mengecil. Jadi misalnya itu ukurannya itu bolong ya, ini jadi segini gitu. Jadi mengecil. Oke. Lalu yang ketiga adalah penyakit kanker paru-paru. Lalu penyakit paru-paru ini terjadi karena kalian itu menghirup ya, bisa dibilang menghirup. Lalu nah penyakit ini terjadi karena penumbuhan sel atau perkembangan sel yang tidak terkontrol di dalam paru-paru. Jadi makin banyak itu, misalnya cuman makasih, jadi misalnya satu banyak gitu loh. Sorry gambarnya. Ini gini doang karena emang kecil ya, kecil. Nah cara menghindarinya adalah kalian itu harus emang hati-hati banget dalam menghirup. Jadi kalian itu jangan merokok. Nah, Jangan merokok. yang merokok ayo. Nah, terus karena 85% dari kasus penyakit kanker paru-paru adalah dari perokok. Nah, terus 15%-nya itu adalah karena polusi. Jadi kayak kalian menghirup asbes gitu ya. Bukan asbes beneran, itu kan kayak asap kendaraan gitu. Oke, cara mencegahnya bisa dijelaskan lagi selanjutnya. Jadi yang pertama untuk cara asma sendiri, karena saya punya asma secara pribadi dari kecil. Jadi ini sedikit juga kan. Pertama hindari orang merokok, sama dari asap kendaraan itu harus menjaga. Kalau menggunakan masker, dan kayak saya sudah pakai masker terus. Terus biasanya pengidap asma ini juga jarang merah yang warna biru gitu ya. Ya. Untuk menghindari. Kalau ingin sembuh total, tetangga saya punya pengalaman pribadi. Jadi dulu tuh pedu kura-kura dimakan utuh. Untuk pencegahan kanker itu yang dijelaskan tadi sama Trisani tadi, jangan hindari untuk merokok. Jangan sampai bertemu orang yang merokok gitu. Karena itu bisa menyebabkan kanker, ada kanker kalau nggak penyakit asma. Nah, kalau kanker ini tuh kemungkinan sembuhnya karena misalnya dia udah nyerang gitu kan, pasti kan susah banget buat disembuhin. Nah, jadi kemungkinan sembuhnya itu tuh lebih kecil daripada kanker di bagian tubuh lain. Jadi itu kayak paru-paru itu kan organ yang lemah gitu, jadi kayak sekali yang kena rusak gitu itu susah banget kan, makanya wajib banget buat menjaga. Terus yang untuk prevensi ya, tadi sudah dijelaskan sama untuk pencegahannya karena sistem imun yang kuat, harus ada sistem imun yang kuat sama serta vaksin. Mungkin itu saja sih yang untuk dosis kayak gini. ya, dosis juga bersifat sama ya, kayak kurang lebih kayak kanker, karena dia sekalinya udah rusak dan dia tuh bakal terus mengembang, tapi nggak sembuh total, paling cuma kayak menghindari doang. Ya, kalau yang ada imun sama vaksin tadi untuk mengurangi doang, meringankan. Nah, itu udah ya kami jelasin dari paru-paru. Nah, sekarang kita lanjut ke, kan dalam bagian paru-paru ini kan juga ada alveolus.